Dan akhirnya kaum Jalut itu mengambil kitab-kitab Taurat di umat Bani Israel, sehingga dijauhkanlah Bani Israel dari kitab Taurat. Maka perjuangan di zaman sekarang mengajar Al-Quran dengan tafsirnya sangat berat di zaman sekarang. Rasulullah sudah memprediksi sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Bakal datang nanti di akhir zaman umat Nabi sangat sulit diajak buat ngaji. Sangat sulit diajak untuk belajar. Merasa cukup dengan sholatnya, merasa benar dengan sholatnya. Sedangkan menuntut ilmu itu penyebab sholat bisa diterima. Kalau ditanya satu persatu umat Islam, rukun sholat, mubtilat sholat, hayat sholat, akad sholat, atau gelagap gelegep, jawabannya pasti ngomong terserah kiai. Saking tawadu-tawadunya, padahal maka gak tahu. Maka solusinya supaya sholat diterima kudu ngaji. Walaupun ngajinya ngaji peng, ngaji pendengaran, asal jangan ngaji ler, ngaji ngiler. Nah, ini syarat utama. Maka tata cara si Jalut untuk menghancurkan Bani Israel, yang pertama adalah membangun dulu rumah-rumah yang cukup mewah di pinggir lautan. Kemudian mereka kompak membeli tanah-tanah pribumi, kemudian dihancurkan anak-anak mudanya dengan berbagai macam narkoba dan sebagainya. Dan selanjutnya lalu dijauhkan Bani Israel dari kitab Taurat. Walam yakul lahum hina idzin nabiyyun yudabiru amrohum, sehingga pada waktu itu sudah tidak ada lagi nabi yang menyampaikan aturan-aturan. Tauratnya diambil, anak mudanya maksiat semua. Sudah nggak ada lagi nabi-nabi yang menyampaikan aturan-aturan Islam. Dan di dalam tatanan Bani Israel pada waktu itu adalah di atas itu nabi, di bawah nabi pemerintahan. Bani Israel itu. Jadi ada nabi di atasnya, di bawah nabi raja bahasa. Gitu. Jadi urusan-urusan Bani Israel yang menyangkut masalah urusan-urusan ekonomi, urusan hukum dimusyawarahkan di kerajaan. Hasil musyawarah itu menunggu putusan nabi. Kalau kata nabi boleh, boleh. Gitu. Jadi umat zaman dulu itu menempatkan nabi di atas kebijakan-kebijakan pemerintah. Gitu kan. Jadi enggak padu yang penting pembangunan. Jadi kalau memang haram ya haram, enggak jadi. Itu. Kedudukan ulama yang seharusnya zaman sekarang juga atau kedudukannya di atas pemerintah, hukum Allah. Jadi jangan melanggar hukum Allah. Itulah yang terjadi zaman Israel. Karena merebak maksiat dan mereka merasa terjajah oleh kaum Jalut, akhirnya mereka semua datang kepada seorang nabi kaum waktu itu, namanya Samuel, agar berdoa kepada Allah agar menjadikan pimpinan. Doalah engkau ya Nabi kepada raja, kepada Allah, supaya Allah
mengirimkan kepada kami seorang raja. Walam yabqa minhum illa imra'atan abla, maka yang bersisa adalah cucu turunan kenabian. Ada seorang perempuan yang hamil dari turunan Nabi. Fahabasuha fi baitin, lalu mereka mengambil si wanita itu, Bani Israel, lalu menjaga wanita tersebut dalam satu rumah yang rahasia. Fawaladat gulaman, lalu lahirlah seorang anak laki-laki. Walamma kabura kafalahu syekh min ulamaihim bi baitil muqaddas, sewaktu anak itu sudah gede, maka diambil, dipelihara oleh gurunya ulama Bani Israel di Baitul Muqaddas. Malamma balagol golamu, maka sewaktu si anak itu sampai balik, atahu Jibril, datanglah malaikat Jibril. Faqala lahu idhab ila qaumika, kata Jibril, hai anak muda, berangkatlah kamu kepada kaummu, waballighhum risalata rabbika, sampaikan kepada Bani Israel tentang risalah Tuhanmu. Bainallaha qad ba'atsaka fihim nabiyya, karena Allah telah memilih kamu wahai anak muda sebagai nabi. Falamma atahum kazabu, karena anak muda yang menyampaikan. Waktu Bani Israel nolak semua. Kazabu, membohongi, bohong kata Bani Israel. Wa qalu istajalta bin nubuwah, cepet amat ini adanya gelar kenabian. Fa in kunta shadiqan wa bayyilana malikal jis, kalau kamu seorang nabi wahai anak muda, sekarang tunjuk kepada kami siapa raja kami. Gitu. Karena mereka itu pengen punya raja. Gitu. Nah, si Samuel ini masih muda. Samuel ini masih muda, baru balik, sudah diangkat jadi nabi. Begitu nyampein kepada Bani Israel, ditolak semua. Jadi ini masih muda, kita orang tua, ngapain dinasihatin anak muda? Jadi kalau ada orang tua dinasihatin anak muda langsung ngambek, enggak nerima, punya sifat Yahudi. Punya sifat Yahudi kayak begitu, ngelihat umur. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, mengangkat para utusannya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Untuk apa? Mengangkat kembali martabat kaum muslimin Bani Israel yang hancur berantakan gara-gara ubudiyah dan maksiat. Ya, kita ambil semacam itu. Ya. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita bisa menjaga lingkungan supaya dijauhkan dari ubudiyah dan maksiat. Insyaallah, wa may yattaqillaha yaj'al makhraja. Kalau sudah pada bertakwa, pasti ada jalan keluar. Dan itu yakin dengan janji Allah. Lau kanu ahlul qura amanu wa taqau la fatahna alaihi barakatin minas sama. Kalau penduduk suatu bangsa bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, air di atas akan jadi barokah. Segala yang terpendam di tanah akan jadi barokah. Iya. Ketenangan ada di mana-mana. Silaturahmi tetap terjaga, berbagi tetap dilakukan. Itu gara-gara apa? Sababianya penduduk suatu bangsa adalah meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu